Episode kali ini gue mau bahas tentang bos dalam suatu perusahaan, tapi dia yang jadi beban satu kantor. Biasanya kan kalau si karyawannya yang jadi beban, atau dia bikin masalah, atau dia nggak perform, paling fatal adalah dia dipecat kan. Tapi kalau si bosnya nih yang jadi beban dan bermasalah, apa yang harus dilakukan di perusahaan tersebut? Coba lu tulis di kolom komen, apa nih yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut kalau si bosnya yang jadi beban. Nyusahin satu kantor. Sebenarnya, terlepas dia yang punya duit, dia yang bayar karyawannya, belum tentu dia juga adalah seorang leader yang kompeten, yang memang punya kapasitas untuk memimpin dan menjalankan perusahaan. Punya duit, punya modal, dan punya skill dalam menjalankan bisnis itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Pemimpin itu nggak cuma sekedar posisi doang. Lu boleh dapetin posisi, tapi kalau lu nggak punya kapasitas atau nggak punya kompetensi menjadi seorang leader, ya ujung-ujungnya akhirnya bakal ngebadut semua itu satu perusahaan atau satu institusi. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Episode kali ini gue mau bahas tentang bos dalam suatu perusahaan, tapi dia yang jadi beban satu kantor. Biasanya kan kalau si karyawannya yang jadi beban, atau dia bikin masalah, atau dia nggak perform, ya paling fatal adalah dia dipecat kan. Tapi kalau si bosnya nih yang jadi beban dan bermasalah, apa yang harus dilakukan di perusahaan tersebut? Coba lu tulis di kolom komen, apa nih yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut kalau si bosnya yang jadi beban? Nyusahin satu kantor. Nah, permasalahan bos yang menjadi beban dalam satu kantor itu sebenarnya bukan masalah baru. Sebenarnya, terlepas dia yang punya duit, dia yang bayar karyawannya, belum tentu dia juga adalah seorang leader yang kompeten, yang memang punya kapasitas untuk memimpin dan menjalankan perusahaan. Punya duit, punya modal, dan punya skill dalam menjalankan bisnis itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Jadi, pemimpin itu nggak cuma sekedar posisi doang. Lu boleh dapetin posisi, tapi kalau lu nggak punya kapasitas atau nggak punya kompetensi menjadi seorang leader, ya ujung-ujungnya akhirnya ya bakal ngebadut semua itu satu perusahaan atau satu institusi. Untuk menjadi seorang pemimpin, tergantung dari jenis dan bidangnya masing-masing, tapi ada dua skill yang harus dipunya oleh seorang pemimpin. Dan skill ini harusnya menjadi basic skill atau kemampuan dasar, yaitu communication skill dan kemampuan untuk mengambil keputusan strategis. Nah, kalau si bosnya atau si leadernya nggak punya dua kemampuan basic ini, biasanya kacau balau itu perusahaan, kacau balau itu institusi. Nah, gua bahas yang communication skill dulu lah ya. Kenapa communication skill ini penting? Karena gini, ketika lu yang menjadi leader, ketika si bos menjadi leader, atau lu punya bos yang menjadi leader di tempat lu bekerja, si bos inilah yang menjadi kepala. Analoginya mungkin kayak ayam, ada seekor ayam, nah si bos inilah yang menjadi kepalanya. Coba lu bayangin, ada ayam tapi kepalanya tuh nggak ada, atau kepalanya nggak berfungsi. Ya dia akan jalan nggak jelas, nabrak sana nabrak sini karena nggak ada kepalanya, dan ujung-ujungnya apa ya, ayamnya akan mati. Komunikasi yang baik itu nggak hanya soal tentang bagaimana caranya lu bisa ngomong panjang lebar di depan tim, tapi soal bagaimana lu menyampaikan ide lu yang resonate dan membuat tim lu tuh bergerak menuju goals dari ide lu tersebut. Nah, kalau skill ini nggak ada, apa yang terjadi? Pertama, visi besar tapi omong kosong doang. Visi perusahaan yang luar biasa nggak ada gunanya kalau si pemimpinnya, si leadernya, si bosnya ini nggak bisa menyampaikan dengan jelas. Mungkin lu pernah dengar ada bos yang ngomong begini, kita harus inovatif. Tapi
nggak pernah kasih tahu caranya untuk inovatif itu seperti apa. Hasilnya, timnya jadi bingung dan kehilangan arah. Inovatif, oke, mau inovatif apa? Inovatifnya sampai sejauh mana? Inovatif dengan menggunakan AI misalnya. Tapi AI mau sejauh mana? Apakah perusahaannya siap? Atau jangan-jangan malah si bosnya juga nggak paham-paham banget tentang AI. ChatGPT aja dia juga baru dengar kata temannya. Dan akhirnya proyeknya berjalan tanpa panduan yang jelas. Semua sibuk improvisasi, mencoba menerjemahkan apa itu inovatif. Dan akhirnya cuma menimbulkan kebingungan yang kolektif. Rame-rame bingungnya. Contoh nyata. Ini contoh nyata nih, based on true story. Seperti yang kita tahu, banyak perusahaan startup itu akhirnya berujung gagal. Salah satu penyebab kegagalannya adalah karena si pemimpinnya, CEO-nya nih, sibuk bikin jargon kosong doang. Tapi real action-nya nggak ada. Visi mereka itu cuma sekedar bahan presentasi di PowerPoint buat investor. Tapi ketika itu dibawa ke tim, dibawa ke perusahaannya, ya mereka clueless. Investornya mungkin, wow, bagus ya slide-nya ya, bagus ya presentasinya. Tapi kan ketika dibawa ke dunia nyata, dibawa ke bisnisnya, ketemu langsung di lapangan, ya clueless semua itu. Sama cluelessnya kayak lu lagi nonton film Korea, nggak pakai subtitle, bingung. Itu orang ngomong apa sih di film. Lalu yang kedua, konflik internal merajalela. Misinterpretasi komunikasi itu bikin konflik kecil aja tuh bisa jadi gede. Nah, kalau leadernya aja nih nggak tahu bagaimana caranya mengkomunikasikan dan menghubungkan, mengkonek antar divisi, ya itu bakal berantemnya gila-gilaan itu di kantor. Malah ada yang kecenderungannya aneh. Suka gitu ngelihat berantem. Katanya produktif kalau berantem. Padahal produktif itu adalah ketika lu dapetin resultnya dari kerjaan lu, bukan lagi berantem. Percuma lu berantem, terlihatnya sibuk kerja, tapi nggak produktif, nggak ada hasilnya. Lalu yang ketiga, tim kehilangan rasa percaya. Ini yang paling bahaya. Kalau lu menjadi pemimpin, tapi lu nggak bisa berkomunikasi dengan baik, tim lu nih nanti bakal mikir, kalau bos gua aja ngomongnya nggak jelas, nggak tahu maunya apa, gimana gue bisa percaya sama dia? Ya udah gue mungkin tetap bertahan di kantor ini bekerja, tapi ya buat dapetin gaji aja sambil coba cari-cari perusahaan lain yang mungkin lebih baik leadernya. Nah lalu selain communication skill, yang berikutnya, yang kedua adalah kemampuan mengambil keputusan secara strategis. Nah, ini yang krusial. Karena kenapa? Pengambilan keputusan strategis itu adalah hidup mati dari perusahaan atau organisasi atau institusi tersebut. Salah ngambil keputusan, akibatnya bisa fatal, akibatnya bisa bangkrut, akibatnya kacau. Sekarang bayangin kalau bos lu itu ngambil keputusan tuh kayak orang main tebak-tebakan. Atau malah dia nggak mau atau nggak berani ngambil keputusan, kasih tanggung jawabnya ke timnya. Apa yang terjadi? Pertama, keputusan impulsif sama dengan financial disaster. Pemimpin yang nggak bisa bikin keputusan, itu suka terjebak ke momen coba-coba. Contoh, memutuskan investasi besar-besaran ke teknologi baru. Kalau tadi kan di awal gue pakai contohnya, oh coba pakai AI, kita kan harus inovatif. Tapi tidak melakukan riset. Andaikan melakukan riset pun, timnya yang penting, ya biar bos gue senang aja, biar riset gue ini memvalidasi apa yang ada di otak bos gue. Karena bosnya senang mendapatkan validasi. Akhirnya apa? Uang udah keluar banyak, tapi hasilnya nihil. Ada contoh nyata, yaitu platform yang namanya QB. QB ini adalah platform streaming video. Mereka tuh menghabiskan 1,75 miliar US dollar untuk konten yang akhirnya nggak diminati sama market. Nah, penyebabnya kenapa keputusan investasi besar ini dibuat tanpa pemahaman yang benar-benar mendalam terhadap audiensnya. Umurnya nggak lama nih QB, nggak ada setahun. Bayangin, lu bikin perusahaan nggak ada setahun bangkrut. Akibat yang kedua, bingung, kebingungan arah. Timnya jadi frustasi. Pernah nggak lu denger ada bos nih ya, yang hari ini ngomongnya kita harus fokus ke customer experience.
Lalu besok ya tiba-tiba ganti, gue mau fokusnya ke efisiensi biaya. Lalu besoknya ganti lagi ke campaign marketing. Lalu besoknya ganti lagi, dan ganti lagi. Kenapa ini terjadi? Karena si bosnya tuh sebenarnya nggak punya nyali untuk membuat keputusan dan takut salah. Makanya gonta-ganti mulu. Jadi kalau ada orang tuh yang nggak konsisten, labil gitu ya, itu karena dia takut salah. Si bosnya takut salah, makanya gonta-ganti terus. Lalu akibat yang ketiga, peluang emas jadi terlewat begitu aja. Seorang pemimpin, seorang bos yang takut mengambil resiko, itu sering banget melewatkan kesempatan yang besar. Dan di dunia bisnis, kehilangan momentum sedikit aja, itu berarti lu kehilangan segalanya. Contoh lagi ya, contoh lagi. Mungkin lu pernah dengar perusahaan yang bernama Kodak. Ini perusahaan membuat kamera. Kodak ini pernah jadi raksasa kamera, tapi gagal masuk ke dalam bisnis kamera digital. Padahal mereka adalah salah satu, gue bisa bilang adalah salah satu yang awal-awal yang create kamera digital. Tapi mereka nggak meneruskan, nggak mau bermain di situ. Karena kenapa? Mereka takut market kamera analog mereka itu kemakan sama kamera digital. Of course juga nggak bisa menyalahkan mereka 100% karena penjualannya masih bagus dan mereka adalah market leader di industri kamera. Tapi karena mereka juga nggak mengambil peluang ini, ya akhirnya kompetitor lah yang ngambil dan ternyata tren bergeser ke kamera digital. Dan kamera yang analog akhirnya pelan-pelan mati. Dan Kodak pun akhirnya bangkrut. Nah, lalu juga ada efek dominonya nih. Kalau dua skill ini gagal dimiliki oleh seorang leader atau bos. Efek dominonya yang pertama, of course, lingkungan kerja udah pasti jadi toxic. Tanpa komunikasi yang jelas, tim bakal bikin asumsi sendiri. Gosip beredar, konflik antar divisi meledak itu udah pasti. Dan suasana kerja di kantor berubah jadi kayak neraka. Karyawan kehilangan semangat, turnover karyawan jadi tinggi, dan budaya kerja yang pengen dibikin positif, malah akhirnya menjadi perang internal, sikut-sikutan internal. Lalu yang kedua, tim kehilangan fokus. Nggak jelas, keputusan yang berantakan, outputnya adalah tim yang bingung dan nggak produktif. Akhirnya mereka bekerja jadinya formalitas doang, tanpa mereka peduli ya apakah yang gue lakukan ini, yang gue kerjakan ini menjadi berarti. Dan yang ketiga, perusahaannya akhirnya bangkrut. Mati pelan-pelan. Nah, lalu bagaimana caranya memperbaiki ini? Kalau lu nih yang menjadi leader atau bos sekarang, atau lu karyawan, lu punya bos yang modelnya kayak begini nih, yang jadi beban dan gak guna sebenarnya di perusahaan tersebut. Gunanya mungkin ya cuma karena dia transfer gaji lu aja, dia bayar gaji lu aja. Ini adalah hal-hal yang lu harus lakukan sebagai seorang leader. Yang pertama, of course, latih communication skill lu. Melatih communication skill itu bisa diawali dengan lu belajar mulai mendengarkan. Karena communication skill itu nggak sekedar lu ngomong di depan, ngomong panjang lebar di depan tim lu, tapi juga mendengarkan. Karena namanya komunikasi itu dua arah. Belajarlah mendengarkan. Belajarlah coba lu yang aktif menghampiri tim lu. Tanya ke mereka. Apalagi kalau lu tipikal bos yang nggak mau terlalu terjun ke bawah, nah lu harus belajar. Karena tim lu bisa jadi adalah orang-orang yang lebih memahami tentang apa yang terjadi di lapangan. Lalu yang berikutnya, gunakanlah data untuk mengambil keputusan. Keputusan strategis itu nggak cuma bisa mengandalkan emosi atau insting doang. Lihat tren yang sekarang sedang hype apa sih? Dan libatkanlah tim lu, orang-orang yang kompeten sebelum lu mengambil keputusan. Lalu yang berikutnya, jangan takut salah. Keputusan yang salah masih sedikit lebih baik daripada lu nggak ngambil keputusan sama sekali. Kesalahan masih bisa diperbaiki. Tapi kalau lu ngambil keputusan dan lu stagnan di situ-situ aja, ya pelan-pelan bisnis lu, perusahaan lu bakal mati. Dan meninggalkan lu sendirian sebagai seorang bos yang enggak berguna dan jadi beban. Nah, kesimpulannya pemimpin itu lebih dari sekedar jabatan. Mau jabatan lu CEO ke, presiden ke, dirut, atau apapun itu
ini bukan hanya sekedar soal jabatan atau posisi. Ini soal bagaimana lu memimpin tim lu ke arah yang benar. Lu adalah pembawa visi dari perusahaan lu. Pemimpin sejati adalah mereka yang tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengar, dan kapan harus bertindak. Tanpa itu semua, lu itu bukan pemimpin. Tapi lu cuma dekorasi perusahaan yang mahal, tapi nggak ada gunanya. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu punya cerita, atau lu punya keluh kesah, atau mungkin lu sendiri sekarang berposisi sebagai seorang leader atau bos di sebuah perusahaan, mungkin lu juga pengen cerita atau share, boleh lu tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.